Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama dalam sepekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian di antaranya akan kami sajikan dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita sepekan bersama saya, Yohana Margareta. Pemirsa, angka kasus positif COVID-19 semakin menonjol. Ini menunjukkan ancaman Omikron bukanlah isapan jempol. Indikasinya level PPKM di 4 provinsi dinaikkan, kegiatan masyarakat pun kembali diketatkan. Untuk meredam Omikron yang terus melesat dibutuhkan sejumlah siasat. Level assessment saat ini kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Jadi kita ingin yang ringan-ringan itu jangan masuk di OTG itu di rumah sakit, supaya bornya itu tetap rendah. Sehingga juga kita lihat nanti ICU, bed ICU itu menjadi juga sangat indikator yang kuat. Itulah keputusan pemerintah yang menaikkan level PPKM di wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, DIY, dan Bali menjadi level 3 sejak Selasa lalu. Artinya, pengetatan kegiatan masyarakat pun disesuaikan lagi akibat melonjaknya kasus COVID-19 varian Omikron. Untuk mal akan dibuka pada sampai pukul 21, maksimal 60% pengunjung. Bagi anak kurang dari 12 tahun, minimal vaksin dosis pertama. Untuk warteg dan lapak jajan dapat dibuka sampai jam 21, maksimal bisa 60%. Dan restoran atau kafe juga dapat dibuka maksimal 60%, pengunjung sampai 21.00. Untuk bioskop tetap kita buka dengan anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk, tetapi harus sudah menerima dosis pertama. Untuk tempat ibadah maksimal 50%, kapasitasnya, kapasitas umum maksimal 25%, dan kegiatan seni budaya juga bisa 25%. Langkah-langkah pengetatan protokol kesehatan dan kebijakan tegas oleh pemerintah sangat krusial untuk mencegah tsunami kematian akibat COVID-19 terulang kembali. Kalau saya mendengar bahwa PPKM berlevel yang seharusnya pada level 3 itu mall itu harusnya 50%, tapi ditambah 60%. Nah itu kemudian namanya kita tidak konsisten dengan peraturannya sendiri.
Jadi menurut saya seharusnya PPKM berlevel itu ya benar-benar dievaluasi semuanya, baik level 1, level 2, level 3, kemudian pembatasan sosialnya dilakukan evaluasi dengan sesama. Tidak bisa dipungkiri, lonjakan kasus positif COVID-19 yang dimotori varian Omikron akhir-akhir ini memang cukup mengkhawatirkan. Memastikan bahwa sekarang sudah ada 3 provinsi yang jumlah kasusnya melebihi jumlah kasus gelombang Delta yang lalu. Pertama DKI Jakarta, jumlah kasusnya kemarin sudah mencapai 15.800, padahal puncak tertingginya DKI sebelumnya 14.600. Kemudian Provinsi Banten yang jumlah kasusnya mencapai 4.800, padahal di gelombang Delta yang kemarin paling tinggi 3.900, dan Provinsi Bali yang jumlah kasusnya sudah sempat menyentuh 2.000, sedangkan di tertinggi di gelombang Delta 1.900. Tingkat keterisian tempat tidur seluruh rumah sakit di Jabodetabek saat ini mengalami kenaikan. Akibatnya, prioritas penanganan rawat inap bagi pasien non-COVID akan dilakukan seleksi demi menghindari resiko terpapar sampar. Saat ini memang pasien-pasien non-COVID juga diseleksi, artinya mereka-mereka yang betul-betul membutuhkan tempat rawat baru dirawat. Yang tidak terlalu penting untuk dirawat artinya masih bisa rawat jalan atau dimonitor di rumah. Teman-teman melakukan telemedicine bagi mereka-mereka yang tidak terlalu berat untuk harus dirawat seperti itu. Karena kalau toh dirawat takutnya karena penularan daripada COVID jenis Omikron ini lebih cepat, malah nanti mereka menjadi tertular dan sebagainya. Melonjaknya angka kasus COVID-19 menunjukkan ancaman Omikron bukanlah isapan jempol. Belajar dari Delta tahun lalu, selain menyiapkan infrastruktur kesehatan, kesiapan tenaga medis juga menjadi faktor penting. Celakanya, puncak gelombang ketiga belum dilalui, tapi sebanyak 15 dokter dan 56 perawat di RSPI Sulianti Saroso harus mengalami isolasi setelah diketahui terpapar COVID-19. Positivity rate kita itu ada 26% sekarang. Nah, dari 26% itu dari yang diperiksa, bukan dari seluruh pegawai. Dokter kita ada yang terpapar loh, 15 orang positif. Perawatnya ada 56, ya. Tapi total adalah tadi 26% ya. Nah, gejalanya itu yang berat nggak ada. Ini baru di awal Februari. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memprediksi puncak pertambahan kasus COVID-19 akan terjadi pada sekitar akhir Februari. Meski menjadi pilihan berat, sudah saatnya mempertimbangkan menarik tuas rem darurat. Ya, pemirsa, sempat berkecamuk proyek pembangunan waduk di Purworejo yang belum kelar. Lalu adakah hukum yang melanggar? Nantikan sesaat lagi hanya di Metro TV.